Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini tentang database atau istilahnya lainnya basis data. Database ini menjadi bagian dari pembahasan sistem informasi manajemen. Dan ini sangat menarik karena ada profesi-profesi seperti programmer yang bermunculan dari prodi-prodi informatika atau prodi komputer, itu biasanya mereka sangat erat dan banyak tahu tentang database. Nah, tapi sebelum ke database, saya kenalkan dulu dari domain, agar nanti kalau ada yang ingin berbisnis juga yang melibatkan database, nah dikit-dikit bisa. Oke. Nah, domain ini singkatnya itu alamat ya, alamat web. Jadi analoginya seperti alamat rumah juga. Rumah itu isinya. Nah, ada alamat rumahnya kan di jalan anu gitu kan. Nah, di sini juga alamatnya contohnya stialpalah.ac.id atau kompas.com atau katabah.com. Nah, itu alamat domainnya. Nah, alamat domain ini ada juga yang ada subnya ya, subdomain seperti begini. Nah, atau lab.katabah.com. Nah, itu ya. Nah, biasanya kalau domain itu bayar, walaupun ada yang gratis tapi rata-ratanya bayar. Bayarnya relatif murah, dalam 1 tahun yang .com sekitar 150 ribuan. Nah, jadi kalau ingin berbisnis bukan di domainnya tapi di hosting, tenang, hosting ya. Nanti kita bahas. Nah, sekarang ini 150 ribuan per tahun. Jadi bukan per bulan. Jangan ketukar ya. Per tahun. Subdomain biasanya gratis. Nah, sementara hosting ini untuk penyimpanan datanya. Kalau di rumah itu berarti untuk membangun rumahnya, gitu ya. Nah, kalau kita ingat dulu saat membuat blog di Blogspot, itu kita memiliki alamatnya contohnya tasdik.blogspot.com. Tapi tasdiknya bukan milik saya ya, yang punya saya mah apa? Lupa lagi. Ya. Tapi ya kalau yang katabah itu aslinya memang dari Blogspot 100papanketik.blogspot.com. Nah, itu subdomain ya. Karena domain utamanya blogspot.com. Nah, sementara hostingnya itu atau penyimpanan datanya di Blogger. Ketika kita masuk ke blogger.com, maka kita diarahkan untuk login menggunakan akun Gmail. Nah, setelah itu kita bisa ngedit tampilan blog, terus kita bisa posting artikel dan lain-lain. Nah, jadi hosting itu untuk menyimpan data lah singkatnya. Nah, istilah lainnya ada VVS, ada juga cloud server. Sekarang memang ngetren cloud ya, itu awan. Maknanya berarti servernya contohnya ada di Amerika, sementara kita bisa menggunakannya dari sini. Jadi dapat akses secara online. Tidak menggunakan server-server lokal yang biasanya ada di lab atau di kampus. Nah, tidak itu maksudnya yang cloud ini ya. Nah, kalau hosting walaupun ada yang lebih murah lagi, tapi biasanya untuk sekolah, kantor-kantor, untuk yang mulai running itu biasanya bisa sekitar 100 ribuan per bulan. Nah, 100 ribu per bulan. Ada juga memang pembayarannya contohnya di 1 tahun kan itu biasanya akan lebih murah. Atau 3 bulan. 3 bulan sekali kita bayarnya itu akan lebih murah. Ada diskon-diskonnya ya. Nah, hosting. Seperti apa tampilan hosting? Nah, saya mencoba di sini. Tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan file manager untuk memunculkan data-datanya, desain webnya. Kalau yang PHP My Admin itu kita memunculkan basis datanya atau database-nya. Data nanti kita buka ya. Nah, di sini salah satunya bisa dilihat dalam cPanel. cPanel itu ketika setelah login, selain kita bisa mengklik file manager, PHP My Admin, ada disk usage-nya, atau lebih mudahnya kalau di laptop atau komputer biasa, hard disk lah, atau media penyimpanan permanennya.
Ini sedikit kecil karena murah ini. Ini hanya untuk latihan ya. Realnya kita lihat nanti ya sebentar ya. Nah, yang ketika dibuka file manager akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada dikenal public HTML. Di sinilah kita membuat folder-folder dan file-file. Contohnya di web 1 ada folder tasdik. Nah, di sini file-file saya. Ini tampilan web yang sangat sederhana. Contohnya hanya satu halaman hello saja di webnya. Bisa. Nah, sementara database di mana? Kita tersimpannya di PHP MyAdmin. Contohnya di sini database-nya di atas ya, tidak disebutkan. Nah, ya bisa nama sendiri database-nya. Nah, di sini ada sorry. Yang tidak disebutkan itu root-nya ya. Database-nya ini tasdik. Nah, aduh saya jadi keliru. Sorry. Database-nya tidak disebutkan. Di sini ada tabel. Jadi dalam database itu ada tabel namanya tasdik. Ada ini banyak sekali. Salah satunya tasdik dan inilah isi tabelnya. Ini nama disebut field name. Ya. Inilah data yang tersimpan. Jadi data-data yang tersimpan ini masuknya ke halaman web seperti teman-teman mengisi presensi. Nah, mengisinya di halaman web padahal tersimpannya ke ini nama database-nya MySQL gitu ya. Tersimpan ke sini. Nah, ini bisa diekspor ke Excel. Oke, atau dari Excel juga bisa diimport ke sini. Begitu teman-teman. Kita lihat selanjutnya. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, kita coba buka. Nah, saya bisa membuka database itu bisa secara offline tanpa koneksi internet, yakni menggunakan Exam. Nah, Exam yang ini nih, Exam. Nah, ini bisa di-download. Jadi Exam di-download, diketikkan download Exam terbaru di Google, langsung download. Nanti install akan keluar ketika diklik Examnya akan keluar seperti ini tampilannya. Ini jalankan. Awalnya ini tulisan start ya. Nah, setelah jalankan, saya ngetiknya gini, ngetiknya localhost, enter. Nah, klik PHP MyAdmin. Nah, maka akan munculnya seperti yang tadi, yang ini tuh. Ini Java 5-nya database-nya, nama database-nya. Di sini mahasiswi mana ya? Nama tabelnya. Nah, nama tabelnya. Nah, di sini ini feed name. Nah, ini mirip juga dengan yang tadi di sini. Ini masuk ke hosting atau ke cPanel. Ini saya masuk ke sini ngetiknya seperti ini. Lab 1 cPanel. Nah, akan minta seperti ini. Ininya berubah nggak apa-apa. Awalnya lab 1 cPanel, lab1.com/cPanel. Nah, setelah di enter akan muncul gini minta login. Dan ini akan diberikan oleh pihak penyedia hosting tempat kita membayar sewa hosting. Nah, kalau ada yang mau latihan boleh nanti ke saya gratis ya. Tapi dengan kapasitas yang tadi sedikit ya. Balik lagi. Masuk ke masuk. Jadi setelah tadi login, masuklah ke sini, menu-menunya banyak ke bawah. Nah, salah satu yang kita lihat itu dari file manager dan PHP MyAdmin. Oke, di sini ketika diklik file manager, maka muncul seperti ini nih, yang halaman-halaman sama saya tadi itu. Oke, di sini ada apa ini? Ada database-nya. Database kita lihat. Nah, di sini ada tasdik. Nah, ini nama-nama tabelnya. Oh, sorry. Kok saya jadi nggak konsen. Ini foldernya. Ini subfoldernya. Ini file-filenya. Kan ini belum masuk ke database. Sorry mori. Jadi bukan database ya yang ini. Jadi halaman
file-file yang akan digunakan untuk tampilan web. Nah, ini dikenalnya dengan istilah public HTML. Kita menyimpan folder, membuat folder atau bisa upload juga. Terus di dalam folder kita menyimpan file-file atau membuat file. Caranya nanti saja menyusul. Gambarannya ini tentang public HTML-nya ya, yang berasal dari file manager. Nah, sementara yang dari PHP My Admin, nah muncullah ke sini database. Nah, di sini nama-nama database-nya, di sini nama-nama database-nya. Nah, ada saya salah satunya mengklik database Tasdik. Nah, langsung nama-nama tabelnya nih. Nah, ini pilih Tasdik. Muncullah seperti ini tabel, isi tabelnya. Awalnya seperti ini tuh. Kalau dari menu struktur, jadi hanya kolom NIM dan kolom nama. Kalau setelah diisi, maka akan muncul seperti ini. Ya, yang seperti tadi saya bahas. Oke. Kita kembali lagi. Itu tentang, ini berarti barusan tentang hosting. Kalau yang ini menjalankannya di localhost ya. Di localhost, yang localhost. Nah, ini menjalankan database di localhost. Kalau yang ini di hosting atau di cPanel, melalui cPanel ya. Nah, kita lihat ke sini. Terus selanjutnya ada CMS, Content Management System. Nah, ini jadi bisa digunakan untuk membuat sebuah web, baik web sekolah atau yang lainnya, web berita gitu. Jadi webnya hampir sudah selesai, mirip Blogspot lah. Atau kalau teman-teman ingin mencoba, ada WordPress, di wordpress.com juga kita bisa membuat blog juga. Nah, tampilan seperti itu. Nah, tapi kalau kita tidak ingin belajarnya secara online untuk menghemat kuota, kuota internet, maka kita bisa ketikkan download WordPress offline di Google. Bisa download dan nanti dijalankannya di exam, di yang tadi, di localhost. Nah, ini bisa dijalankan. Jadi desain webnya tanpa koneksi internet. Terus dijalankan juga tanpa koneksi internet karena kita menggunakan exam melalui alamat localhost. Nah, begini. Terus tampilannya bisa keren, keren. Nah, nanti kalau mau di online kan, tinggal di-upload saja seperti kita mirip-mirip mengupload file ke Google Drive. Oke. Itulah WordPress offline lumayan. Dan ini sudah bisa mendapatkan uang sedikit-sedikit. Kisarannya ada mulai dari gratis ini sampai ya sekitar 1,5 lah, 1,5 jutaan. Dan pengerjaannya tidak terlalu lama karena sudah siap, tinggal kita klik, modif, tidak seperti membuat dari nol. Lalu kenapa kita harus belajar bahasa pemrograman yang untuk membuat web dari nol? Nah, itu ada kelebihan tersendiri. Nah, tapi buat teman-teman yang bukan latar belakang komputer dan merasa nggak mau terlibat dalam pemrograman, ya nggak apa-apa, pakai CMS saja. Ini bisa juga dipembanding ketika nanti orang lain ada yang menawarkan ke sekolah kita, menawarkan sebuah web. Terus kita berpengalaman dalam modif CMS, kita bisa perbandingan. Apakah itu memang layak mahal atau sedang harganya atau lebih murah. Bahkan harga sebuah web, pengerjaan web kalau dilakukan oleh eksternal ya, oleh eksternal pihak developernya. Nah, kita bisa membaca dari Google berapa sih kisarannya. Oke, selanjutnya, nah ini yang tadi exam ya, sudah nggak usah dibahas lagi. Istilahnya ada feed name, ada nomor, ada nama. Oke, sudah begitu praktisnya. Jadi sekali lagi, kalau ingin ada yang mencoba berbisnislah hosting. Ya, hosting, orang lain sewa ke kita. Contohnya hostingnya 90.000, kita 120.000 atau 100.000 atau gimana lah, itu caranya. Dan tidak selalu kita harus jago dulu karena tim hosting sudah ada orang lain, kita hanya ikut memasarkannya. Kalau ada error kita tinggal tanya ke tim supportnya, gitu lah. Tapi lebih penting lagi ketika nanti terjun setelah lulus atau sekarang udah mulai bekerja atau ditanya oleh salah satu sekolah untuk membuat web, maka begitu jawabannya mudah sekali. Tanpa internet pun kita bisa membuatkan desainnya. Nanti kalau ingin
pakai internet, berarti sekolah itu harus bayar domain dan hosting. Begitu. Ini ada beberapa lagi sub bahasanya sebenarnya, tapi tidak saya jelaskan karena bisa baca sendiri dari berbagai referensi online juga banyak. Contohnya tentang definisi database. Nah, ini saya coretkan sedikit. Nah, ini ada tujuan database, komponen, pengguna. Baca sendiri saja itu malah. Baca sendiri saja. Nah, referensinya saya kasih keyword ebook database adalah atau ebook basis data. Itu banyak yang keluar ya di Google gitu. Insya Allah nanti saya cantumkan juga referensi yang saya gunakan. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu contoh referensi untuk mengeksplor referensi yang lebih bagus dan lebih lengkap lagi secara mandiri. Begitu teman-teman, selamat mencoba. Kalau yang berminat mengotak-atik lagi blognya, dibuka lagi blognya, atau yang mau mencoba di WordPress, kalau mencoba tadi di menginstal exam, boleh, dan nanti kita bisa praktek bersama-sama kalau berminat. Kalau tidak, cukup memahami bagaimana sih konsep database. Secara sederhananya, database itu untuk menyimpan data-data yang di input melalui web. Nah, tapi tidak selalu web. Aplikasi yang non-web juga itu bisa tersimpan di database. Begitu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.